Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad Abdul Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi ulumihi wa bi ulumi syekhina fid dharain. Amin. Faslun fi arkanis sholati. Fasal tentang rukun-rukun salat. Wa arkanus sholati samaniyata asyara rukunan. Dan rukun-rukun salat itu ada 18 ya. Ingat apa arti samaniyata asyara? 18. Arkanu isim atau fi'il atau huruf? Isim ya. Isim di awal jadi mubtada. Setiap mubtada berbaris 8. Makanya dibaca arkanu. Berarti arkanu sebagai mubtada. As-sholati nanti jadi mudhaf ilaih. Setiap mubtada mencari khabar. Mana khabarnya ini? Sama niyata. Setiap khabar berbaris 8. Nah, tetapi ingat sama niyata dibaca ya. Loh, kenapa tidak berdelapan? Ingat, hitungan 11 sampai 19 itu mabni alal fathah ya. Coba ulang. Hitungan 11 sampai 19 mabni alal fathah atau tetap berbaris atas ya. Mau jadi apapun ya, tetap baris atas, tetap bacaannya sama niyata asyara ya. Sama niyata. Padahal dia sedang berdapan saat itu ya. Ya. Dan rukun salat itu ada 18 rukun ya. Nah, ahaduha yang pertama adalah an-niyatu. Ya. Rukun salat yang pertama adalah niat. Apa itu niat? Nah, niat adalah wahya qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Yaitu menyengaja sesuatu yang diiringi dengan pekerjaannya ya. Tidak dikatakan niat apabila sengajanya itu lebih dulu daripada pekerjaannya. Misal sekarang kita mengatakan saya mau sholat duha misalnya. Padahal posisi kita sedang duduk ini ya, sedang duduk di terpal, bukan hadap kiblat lagi. Maka ini bukan namanya niat ini ya. Ini namanya azam, cita-cita kalau begitu. Karena tidak disertakan dengan pekerjaan ibadah itu sendiri. Berarti niat itu adalah menyengaja sesuatu yang beriringan dengan awal daripada pekerjaan ibadah tersebut. Misalnya kalau sholat, maka niat itu harus ditaruh atau letaknya itu ketika kita takbir. Wa mahaluhal qalbu. Dan ingat, tempat daripada niat itu adalah hati. Di mana niat itu? Hati ya. Maka tidak cukup kalau hanya sekedar dilafazkan. Usolli fardhu zuhri ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak pernah dimasukkan ke dalam hatinya niat tersebut ya. Maka itu tidak cukup ya. Sehingga walaupun tidak dilafazkan misalnya, tapi hatinya mengungkapkan hal tersebut, maka itu yang dilihat ya. Atau misalnya sedang sholat zuhur ini ya, mulutnya mengatakan usolli fardhal asri ma'muman lillahi ta'ala. Tapi ketika takbir dia mengatakan usolli fardhal zuhri ya. Nah, aku sembahyang zuhur misalnya. Maka sah itu ya. Sah itu tidak apa-apa. Jadi yang dia lihat adalah niat tersebut ya. Coba sama-sama dulu apa niat sholat zuhur, coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Bisa enggak diletakkan dalam hatinya yang niat yang panjang itu? Nah, nanti disebutkan ini ya. Gerang. Fa in kanat sholatu fardhon. Nah ini. Apabila sholatnya itu adalah sholat fardu. Nah, ini kan tiga kategori sholat kita ini. Ada sholat fardu yang tadi 5 waktu itu. Ada sholat sunat tapi punya waktu atau ada sebab. Ada yang sholat sunat mutlak namanya. Nah ini ketiganya ini ada yang berbeda. Fa in kanat sholatu fardhon wajaba niyatul fardiyati wa qasdu fi'liha wa ta'yinuha. Apabila sholat itu sholat fardu, maka yang harus terbayang ketika berniat itu ada 3. Pertama itu adalah niatul fardiyah. Harus ada kata-kata pardonnya di sana ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa qasdu fi'liha. Qasad istilahnya. Qasad, ta'yin sama fardiyah. Fardiyah itu ada kata-kata pardonnya. Kemudian kalau fi'liyah itu harus ada kata-kata usolinya ya. Aku sembahyang. Usoli. Kemudian wa ta'yin, wajib juga ta'yin. Ta'yin itu nama daripada sholat tersebut ya. 3 ini yang berarti minimal niat itu harus ada yang 3 ini. Misalnya cukup kita mengatakan usolli, ini fi'ilnya nih ya, fardho, fardiyahnya zuhri. Ini ta'yinnya. Berarti kalau kita sudah berniat usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala, sudah. Berarti boleh tidak rakaat ini atau arba rakaatin? Boleh. Mustaqbil kiblat boleh? Boleh. Tidak, enggak usah ya. Supaya enggak terlalu panjang. Niat yang paling bagus itu, tapi ini sulit ini ya. Tapi enggak apa-apa. Siapa tahu ada yang bisa ya. Usahakan kalau kita pakai niat bahasa Arab, coba sama-sama bisa enggak dilapaskan dalam niatnya mengatakan usolli fardhu zuhri. Coba hatinya ngomong bisa? Saya pendek ya. Nah, yang paling bagus kalau bisa ya, ketika Allah Akbar ya, itu hatinya ya, mulutnya Allah Akbar ya, hatinya bar mulutnya ta'ala hatinya. Kalau bisa, tapi kalau jangan dipaksakan ya. Jangan dipaksakan. Boleh barnya duluan, ta'alanya belakangan. Atau ta'alanya duluan, barnya baru belakangan. Boleh, tidak apa-apa. Yang penting adalah usolli fardhu zuhri itu di dalam kalimat Allahu Akbar tersebut ya. Nah itu 3 ya. Kalau sholatnya sholat fardu, yang wajib itu 3. Fardiyah, qasad atau qasad, ta'yin sama fardiyah ya. Qasad itu apa qasad? Usolli. Ta'yin nama sholat itu. Fardiyah pardonnya. Harus kita mengatakan. Berarti kalau sholat zuhur minimal niat itu usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala. Ma'muman lillahi ta'ala. Kalau asar usolli fardhal asri ma'muman lillahi ta'ala. Min subhin, itu ta'yin itu. Au zuhrin masalan. Au kanatis sholatu naflan zata waqtin. Atau yang kedua, sholat sunat tapi yang punya waktu atau punya sebab. Punya waktu misalnya sholat duha. Ada waktunya enggak? Ada. Sholat rawatib. Ada waktunya enggak? Ada. Entah itu sebelum zuhur ataupun setelah zuhur ya. Sholat apa juga yang punya waktu? Sholat tahajud. Sholat apa juga? Witir ya. Kalau gerhana itu namanya sholat karena ada sebab. Nah, ada yang punya waktu, ada yang karena sebab ya. Sebab itu termasuk istisqa, karena minta hujan, gerhana gitu ya. Sholat tahiyatul masjid. Nah itu kalau sholat sunat itu yang harus ada dalam niat itu ada 2. Ada 2. Apa itu?
Fi'liyah. Apa itu fi'liyah? Yang mana fi'liyah tadi? Usollinya ada, harus ada itu ya. Kemudian ta'yin. Apa ta'yin? Nama sholat itu. Maka cukup minimal niat itu sholat duha. Usholid duha. Usholid duha lillahi ta'ala. Cukup itu ya. Sudah ada qasadnya, ada ta'yinnya. Boleh enggak sunat duha? Boleh. Boleh enggak rakaat ini? Bagus. Mustaqbil kiblati. Bagus sekali kalau maunya. Tapi saya tahu, apalagi zaman sekarang ya, anak-anak maunya yang instan-instan ya, yang sedikit-sedikit ya. Simpel-simpel misalnya kalau bahasanya. Itu pakai ya. Usolli sunat duha lillahi ta'ala. Walaupun tidak mengatakan rakaat ini. Karena memang salat duha itu 2 rakaat, walaupun tidak disebut enggak apa-apa. Nah, yang ketiga adalah salat mutlak. Salat mutlak itu tidak ditentukan oleh waktu, tidak ada sebabnya. Pokoknya pingin sholat sudah. Salat mutlak namanya. Misalnya Nuria ya, duduk-duduk di rumah. Apa saya kerjakan ini ya? Mau main HP juga enggak enak malam ini ya. Saya salat sunat sudah ya. Salat sunat apa? Pokoknya salat sunat sudah. Ketimbang ngomot-ngomot ya. Nah, ini namanya salat sunat mutlak ini ya. Nah, kalau salat sunat mutlak niatnya cukup satu saja. Qasad saja ya. Yaitu usolli lillahi ta'ala, Allahu Akbar ya. Nah, itu tentang niat ya. Wasani, yang kedua adalah al-qiyamu ma'al qudrati. Rukun salat yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Bagi yang mampu silakan berdiri. Fa in ajaza 'anil qiyam, maka jika lemah atau tidak mampu untuk berdiri, qa'ada kaifa syaa, maka silakan salat itu dengan cara duduk bagaimanapun yang Anda mau ya. Yang penting salat. Duduk hadap kiblat. Ya. Tetapi seandainya ya. Jadi ingat, berdiri itu adalah rukun daripada salat. Ketika salat wajib ini ya. Tapi kalau salat sunat, walaupun kita sehat, enggak apa-apa duduk salat sunat. Kalau salat sunat walaupun sehat misalnya duduk caranya salat sah. Cuman pahalanya setengah ya. Tapi kalau salat wajib harus berdiri. Bahkan seandainya ada orang tidak bisa berdiri di rakaat pertama ya. Dia tidak mampu berdiri. Sehingga dia itu salatnya dengan cara duduk. Nah, tiba-tiba pas rakaat kedua atau ketiga ternyata ada rasa bahwa kesehatannya pulih ya. Sehingga dia mampu untuk berdiri. Maka di rakaat kedua atau ketiga tersebut harus dia berdiri ya. Yang walaupun di rakaat pertama itu dia duduk caranya ya, karena sakit ya. Nah, itulah saking wajibnya yang namanya berdiri di dalam sholat wajib ya. Wa qudu muftarishan afdal. Tapi duduk yang paling bagus itu adalah duduk tahiyat ya. Kalau bisa duduk dengan cara tahiyat itu yang paling bagus ya. Tapi kalau tidak bisa juga silakan bagaimanapun caranya duduk. Yang penting sholat ya. Wasalisu, yang ketiga rukun sholat itu adalah takbiratul ihram. Fayata'ayyanu 'alal qadiri bin nutqi biha. Ingat, maka harus bagi orang yang mampu untuk melapaskan daripada takbir itu ya. Anutku, mengucapkan takbir ya. Nah, jadi ingat, takbir itu adalah ucapan Allahu Akbar ya, bukan mengangkat tangannya. Mengangkat tangan itu adalah sunnah itu ya. Boleh tidak angkat tangan, yang penting ucapan Allahu Akbar itu ya. Allahu Akbar, itulah takbir ya. Ayakula Allahu Akbar. Apa lapas takbir coba? Allah Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Allah Akbar. Nah, ini harus lapas takbir yang digunakan. Tidak boleh menggunakan lapas takbir yang lain, walaupun maknanya sama. Misal, fala yasihu, maka tidak sah mengatakan Ar-Rahmanu Akbar. Ar-Rahmanu Akbar. Sama saja misalnya. Oh, tidak boleh ya. Tidak boleh.
wanahuhu dan selainnya. Atau disalin akbarnya dengan Allahu kabir misalnya. Oh, enggak boleh ya. Harus menggunakan Allahu akbar. Wala yasihu fiha taqdimul khabar al mutada. Tidak boleh dibalik juga. Al akbar Allah. Walaupun misalnya mungkin tidak terlalu jauh perbedaan maknanya ya. Tidak boleh. Fa in ajaza an nutqi biha bil arabiyyah turjima anha bi ayyi lugatin syaa. Tapi kalau tidak bisa memakai bahasa Arab, tidak apa-apa. Bagi pemula diterjemahkan ya. Terjemahkan, pakai bahasanya sendiri ya. Misalnya Allah Akbar artinya adalah Allah Maha Besar. Suruh pakai Allah Maha Besar ya. Tapi kayaknya lebih sulit ya menggunakan terjemahnya ketimbang Allah Akbar sendiri ya. Wajibu qarnun niyati bitakbir. Wajib mengiringi niat dengan takbir kayak tadi ya. Wajib mengiringi niat dengan takbir ya. Ketika Allahu Akbar. Nah, harus ada di dalam kata-kata Allahu Akbar ada teriring di dalam lafaz Allahu Akbar itu entah usolinya sajakah atau zuhrinya sajakah, yang penting ada ya, ada yang masuk gitu ya. Itu namanya beriringan ya. Maka tidak boleh Allahu Akbar usolli pada zuhri atau dalam hatinya usolli pada zuhri Allahu Akbar. Hatinya ingat ya, kalau lapas ya silahkan tidak apa-apa ya. Nah, insyaallah nanti kita lanjut lagi untuk rukun yang keempat ya.